selalu merindukan Engkau, Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Oh, kami rindukan Engkau, Yesus. Kami rindu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat kembali mendengarkan renungan firman Tuhan, untuk kita dapat mendengarkan morning worship GPDI Zion Altar ini. Puji Tuhan. Pada saat ini
firman Tuhan atau renungan akan berbicara tentang hidup dalam ketaatan. Puji Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam ketaatan adalah perintah Allah kepada setiap kita orang-orang percaya. Ya, tidak hanya percaya saja kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup di dalam firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita ikuti. Apa yang firman Tuhan katakan, kita taati. Puji Tuhan. Ketaatan berbicara tentang penundukan atau patuh sepenuhnya terhadap setiap peraturan, ketentuan, atau perintah yang disampaikan oleh pemimpin atau atasan kita. Ya, ketika kita tidak mematuhi salah satu peraturan saja atau salah satu perintah yang disampaikan kepada kita, berarti kita tidak hidup di dalam ketaatan. Sebab ketaatan adalah patuh 100%, patuh sepenuhnya terhadap perintah atau peraturan yang ada. Ketika tidak mengindahkan salah satu aturan, ya 80% saja kita mengikutinya, itu tidak dikatakan taat. Ya, ketaatan adalah patuh sepenuhnya terhadap setiap perintah, terhadap setiap peraturan yang ada, yang datang kepada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, kepada siapa kita harus taat? Yang pertama, tentunya kita harus taat terhadap perintah Allah, terhadap ajaran-ajaran yang Allah ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan. Di dalam Ibrani 5 ayat 9b mengatakan, Ia, Yesus, ya, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, bagi setiap kita yang taat kepadanya, taat terhadap firman Tuhan, taat terhadap ajaran Tuhan, kita ya akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, setelah kepada siapa kita harus taat? Yang pertama kepada perintah Allah, kepada firman Tuhan. Yang kedua terhadap pemerintah. Di dalam Roma 13 ayat 1 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Setelah kita menaati firman Tuhan, yang kedua, kita harus taat kepada perintah-perintah yang pemerintah katakan kepada kita. Aturan-aturan yang pemerintah katakan kepada kita, ya sebagai rakyat, ya sebagai penduduk di mana kita bertempat tinggal, kita harus taat kepada pemerintah. Dan yang terakhir, kepada siapa kita harus taat? Yang terakhir yaitu kepada tuan dan atasan. Di dalam Titus 2 ayat 9 mengatakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka dan jangan membantah. Ya, jangan sampai kita membantah tuan kita atau atasan kita. Hendaklah kita taat kepadanya, ya, kepada tuan kita, kepada atasan. Ya, sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam ketaatan. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang datang dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami hidup dalam ketaatan Tuhan. Kami taat kepada firman Tuhan, kami taat akan pemerintah, kami taat akan tuan atau atasan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.